Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kita. Terkhususnya hari ini, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan. Semoga kita selalu sehat, tetap berpengharapan dan selalu bersyukur terlepas apapun yang terjadi. Saya Vikaris Aprilia Aneka Francisca yang bertugas di calon resort GKE Tanah Bumbu, tepatnya di calon jemaat GKE Eklesia Tuyan. Pada hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita dari 1 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Namun sebelum kita lebih jauh belajar akan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terkhususnya Bapa, pada kesempatan ini kami bersyukur karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa melalui hikmat yang Kau berikan bagi kami boleh mengerti serta memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 dengan perikop persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 13, Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui, pembangunan bait suci ini direncanakan oleh Raja Daud dan dibangun oleh Raja Salomo anaknya. Sosok Raja Salomo begitu tersohor baik itu hikmat bahkan kekuasaannya. Raja Salomo menyadari akan semua yang dia miliki itu berasal daripada Allah. Sehingga oleh karena itu ketika Allah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepadanya untuk membangun bait suci, maka Raja Salomo berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Hal itu dapat kita lihat dari persiapan-persiapan yang Raja Salomo lakukan dalam pembangunan bait suci. Raja Salomo memilih material-material yang berkualitas, bahkan Raja Salomo pun tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan mengerahkan begitu banyak pekerja pada saat itu. Dan untuk menyelesaikan bait suci ini dikatakan memakan waktu kurang lebih 7 tahun lamanya. Tentunya saudara-saudari yang terkasih dapat kita bayangkan betapa megah dan besarnya bangunan bait suci ini. Bagi bangsa Israel, bait suci melambangkan kehadiran dan perlindungan Allah terhadap umatnya. Bait suci juga mereka percayai sebagai tempat Allah bertahta. Oleh karena itu tidak heran jika pada saat itu Raja Salomo berusaha memberikan yang terbaik untuk pembangunan bait suci. Sama seperti Raja Salomo, orang Kristen masa kini pun melakukan hal yang demikian. Kita dapat melihat
Setiap gereja dari mana-mana pun berlomba-lomba untuk membangun gedung gerejanya dengan sedemikian rupa, yaitu dengan melakukan berbagai usaha dan upaya terlepas apapun itu motivasinya. Tentunya mengusahakan gedung gereja yang bagus, megah dan mewah tidak ada salahnya. Bahkan sangat baik dan harus diupayakan jika bisa, agar dapat menunjang segala sesuatu, khususnya pelayanan umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah itu yang terpenting? Jawabannya saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-13. Di sana kita dapat melihat apa yang Allah katakan kepada Raja Salomo, yaitu Allah akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan meninggalkan mereka, asalkan mereka mau hidup menuruti segala ketetapan-ketetapannya dan melakukan perintahnya. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak memandang seberapa besar atau seberapa megah gedung gereja yang kita buat, melainkan yang dipandang oleh Allah ialah orang-orang yang ada di dalam gedung gereja tersebut. Karena seperti yang kita ketahui dan kita yakini, kita percaya sebagai orang Kristen bahwa gereja yang sesungguhnya atau gereja yang sejati itu bukanlah gedung bangunan yang kita buat, melainkan gereja yang sejati adalah diri kita sendiri, yaitu umat-umat Allah, orang-orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui perenungan kita pada hari ini, kita diingatkan sebagai orang percaya agar tidak hanya fokus berlomba-lomba membangun gedung gereja kita yang megah dan mewah saja, tetapi kita diingatkan untuk melihat apa yang terpenting yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan menghendaki agar kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya dan melakukan setiap perintahnya, agar kehadirannya dapat kita rasakan di tengah-tengah kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami, itu adalah bentuk dari cinta kasih Tuhan terhadap setiap kami umat-Mu, agar kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga ketika waktu kami tiba, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim kehidupan yang kami jalani. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga untuk orang-orang yang kami kasihi dan mereka yang mengasihi kami. Terima kasih untuk usaha dan pekerjaan yang boleh kami kerjakan sampai saat ini. Engkau baik dan teramat baik bagi kami, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi, Salam. Tuhan Yesus memberkati.